Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Nah, jadi notasi sigma itu merupakan jumlah-jumlah suku yang merupakan pernyataan matematika, dan pada notasi ini dilengkapi dengan batas bawah dan batas atas. Secara umum, notasi sigma itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, di mana 1 ini merupakan batas bawahnya. Oke, kita tulis ya. Batas bawah. Dan batas atasnya itu adalah N. Ya, jadi ini batas atasnya. Nah, kemudian K ini merupakan variabelnya atau indeksnya. Variabel. Nah, jadi bentuk seperti ini kita baca sebagai sigma UK dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Notasi ini bisa kita tulis dalam penjumlahan, yakni nilai K-nya ini akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan N. Sehingga kalau kita tulis jadinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah UN. Contoh sigma 4K ditambah 3, K mulai dari 1 sampai dengan 6. Bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi 4 dikali 1 ditambah 3 ditambah 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 3 ditambah dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 kali 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 dikali dengan 6 ditambah dengan 3. Ini kita perhatikan bahwa nilai K-nya ini yang ini berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan 6 sesuai dengan batas bawah sampai dengan batas atas. Hasilnya 4 dikali 1 itu 4 ditambah 3 itu 7 ditambah 4 kali 2 itu 8 ditambah 3 itu 11 ditambah 4 kali 3 itu 12 ditambah dengan 3 itu 15 ditambah 4 kali 4 itu 16 ditambah dengan 3 itu 19 ditambah 4 kali 5 itu 20 ditambah dengan 3 jadi 23 ditambah 4 kali 6 itu 24 ditambah dengan 3 itu sama dengan 27. Jadi 7 ditambah dengan
11 ditambah dengan 15 ditambah dengan 19 ditambah dengan 23 ditambah dengan 27 itu hasilnya ada 102. Jadi, notasi sigma ini dapat mempersingkat kita dalam menulis operasi penjumlahan untuk angka yang berurutan. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat pada notasi sigma. Yang pertama, sigma UK, K mulai dari 1 sampai dengan N, tambah atau dikurangi dengan sigma VK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Ketika batasnya itu sama, ini 1 sampai dengan N, kemudian yang ini juga 1 sampai dengan N, maka UK dan VK itu bisa dijumlahkan. Jadi, kita tulis menjadi seperti ini. Biar lebih jelas, untuk contohnya, misalkan kita punya sigma K mulai dari 1 sampai dengan 3. Dari bentuk 2K ditambah dengan 3, ditambahkan dengan sigma K mulai dari 1 sampai dengan 3 juga. Dari 5K dikurangi 7. Nah, kita lihat batasnya kan udah sama nih, dari 1 sampai dengan 3. Yang ini juga dari 1 sampai dengan 3. Maka 2K plus 3 bisa dijumlahkan dengan 5K dikurangi 7 menjadi sigma K dari 1 sampai dengan 3 dari 2K ditambah dengan 3 ditambah dengan 5K dikurangi dengan 7. Sigma K dari 1 sampai dengan 3. Nah, ini bisa kita kelompokkan. Jadi, 2K ditambah 5K ditambah dengan 3 dikurangi dengan 7. Di sigma K dari 1 sampai dengan 3, jadi 2K tambah 5K itu sama dengan 7. 7K, 3 dikurangi 7 itu sama dengan min 4. Nah, kalau sudah, kita cari. Di 7 dikali dengan 1 dikurangi 4 ditambah dengan 7 dikali dengan 2 dikurangi dengan 4 ditambah dengan 7 dikali dengan 3 dikurangi 4. 7 dikali dengan 1 itu 7, dikurangi 4 itu sama dengan 3, ditambah 7 dikali 2 itu 14, dikurangi 4 sama dengan 10, ditambah 7 dikali dengan 3 itu 21, dikurangi 4 itu sama dengan 17. Jadi 3 ditambah 10 ditambah dengan 17 itu hasilnya ada 30. Jadi hasilnya adalah 30. Selanjutnya, sifat yang kedua,
sigma P kali UK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, P di sini ini merupakan bilangan. Bilangan ini bisa kalian keluarkan dari sigma, kalian bawa ke depan sehingga berubah menjadi P dikali dengan sigma UK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Contohnya, sigma 2K kuadrat, K mulai dari 1 sampai dengan 3. Nah, 2-nya ini bisa kita bawa ke depan menjadi 2 dikali dengan sigma K kuadrat, K mulai dari 1 sampai dengan 3. Nah, kalau sudah kita tinggal cari. Jadi 2 dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 2 kali 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 3 kuadrat itu 9. Jadi 2 dikali dengan 1 tambah 4 itu 5, 5 tambah 9 itu sama dengan 14. Jadi 2 dikali dengan 14 itu sama dengan 28. Jadi hasilnya ada 28. Sifat yang ketiga, sigma P K dari 1 sampai dengan N, di mana P ini merupakan konstanta. Maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi N dikali P. Jadi batas atas dikalikan dengan konstanta. Misalnya saja seperti ini. Sigma 4, K mulai dari 1 sampai dengan 10. Maka bentuk ini dapat kita tulis 10 dikalikan dengan 4. Maka bentuk ini dapat hasilnya adalah sama dengan 40. Ya, jadi batas atas dikalikan dengan konstanta. Kemudian ada lagi nih. Tadi kan batas bawahnya mulai dari 1. Seandainya batas bawahnya tidak mulai dari 1, misalkan saja sigma P K mulai dari M sampai dengan N. Nah, ini bisa kita tulis menjadi N dikurangi M. Jadi batas atas dikurangi dengan batas bawah. Atas kurangi dengan batas bawah. Ditambah dengan 1, kemudian dikalikan dengan konstantanya. Misal, sigma 5, K mulai dari 2 sampai dengan 8. Bentuk seperti ini bisa kita cari hasilnya dengan cara 8 dikurangi 2 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 5. Nah, ini kalau dicari 8 dikurangi 2 itu 6, 6 ditambah 1 itu 7, jadi 7 dikali dengan 5 itu sama dengan 35. Jadi hasilnya adalah 35. Sifat yang keempat itu adalah batas
berkelanjutan. Jika kita punya sigma UK, K mulai dari 1 sampai dengan M, dijumlahkan dengan sigma UK, K mulai dari M ditambah 1 sampai dengan N, maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi sigma UK, K dari 1 sampai dengan N. Nah, jadi ini kalau diperhatikan, untuk sigma yang pertama, batas atasnya kan M. Sigma yang kedua, batas bawahnya adalah M plus 1. Jadi, dia itu berurutan, maka ini tuh bisa digabung sehingga batas bawahnya itu mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ini boleh dilakukan dengan syarat notasi dalam sigmanya itu sama. Jadi UK harus sama dengan UK. Misalkan kita punya sigma 2K plus 7, K mulai dari 1 sampai dengan 4, ditambah dengan sigma 2K ditambah dengan 7, K mulai dari 5 sampai dengan 6. Pertama, cek dulu nih dalam sigmanya, sama enggak? Oh iya, sama. 2K ditambah dengan 7, terus 2K ditambah dengan 7. Sekarang lihat batasan berkelanjutan enggak? Nah, untuk sigma yang pertama, batas atasnya itu kan 4. Untuk sigma yang kedua, batas bawahnya adalah 5. Jadi, dia akan berurutan. Maka, bisa kita gabung menjadi sigma 2K plus 7, K mulai dari 1 sampai dengan 6. Kalau sudah kita cari, jadi 2 dikali dengan 1 ditambah 7 ditambah dengan 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2 dikali dengan 3 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2 dikali dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2 dikali dengan 6 ditambah dengan 7. 2 dikali dengan 1 itu 2 ditambah dengan 7 itu sama dengan 9. 2 dikali dengan 2 itu 4 tambah 7 itu sama dengan 11 ditambah 2 dikali 3 itu 6, 6 tambah 7 itu 13, ditambah 2 kali 4 itu 8, 8 tambah 7 itu 15, tambah 2 kali 5 10, 10 tambah 7 itu 17, ditambah dengan 2 kali 6 itu 12, ditambah dengan 7 itu sama dengan 19. Jadi 9 ditambah 11, ditambah 13, ditambah 15, ditambah dengan 17, ditambah dengan 19, hasilnya itu ada 84. Hasilnya adalah 84. Sifat yang kelima, kita akan merubah batas dan variabelnya. Sigma UK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ini dapat kita rubah di mana ketika batas bawahnya kita tambahkan dengan P. Maka batas atasnya akan kita tambahkan dengan P juga. Sedangkan untukannya harus kita kurangi dengan P.
Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Sigma 2K dikurangi 3, K dari 2 sampai dengan 5. Nah, sekarang kita mau nih batas bawahnya mulai dari 5. Supaya batas bawahnya mulai dari 5, maka kita tambahkan dengan 3. Karena yang batas bawahnya tambah dengan 3, maka batas atasnya juga harus ditambahkan dengan 3. Dan untuk K-nya ini harus dikurangi dengan 3. Nah, perhatikan penulisannya ini ya. Kita rubah menjadi sigma K mulai dari 5 sampai dengan 8 untuk 2 kali K dikurangi 3 dikurangi 3. Jadi ingat ya, yang dikurangi dengan 3-nya itu adalah K-nya, bukan 2K-nya. Sudah, jadi sigma K mulai dari 5 sampai dengan 8. 2 dikali K sama dengan 2K. 2 dikali min 3 sama dengan min 6, kemudian ini min 3. Jadi sigma K dari 5 sampai dengan 8, 2K min 6 dikurangi 3 adalah min 9. Jadi 2 dikali dengan 5 dikurangi 9 ditambah dengan 2 dikali 6 dikurangi 9 ditambah dengan 2 dikali dengan 7 dikurangi 9 ditambah dengan 2 dikali 8 dikurangi 9. 2 dikali 5 itu 10, 10 kurangi 9 itu sama dengan 1 ditambah dengan 2 kali 6 itu 12 dikurangi dengan 9 itu 3 ditambah dengan 2 kali 7 itu 14. 14 dikurangi 9 itu sama dengan 5. Yang ditambah dengan 2 dikali 8 itu sama dengan 16. 16 dikurangi 9 itu sama dengan 7. Jadi 1 ditambah 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 16. Sifat yang keenam itu sama ya, kita akan merubah batas dan variabelnya. Di mana pada sifat keenam batasannya akan kita kurangi dengan P. Nah, kita perhatikan sigma UK, K mulai dari M sampai dengan N. Nah, kita mau nih batas bawahnya itu mengecil, maka kita kurangi dia dengan P. Karena batas bawahnya kita kurangi dengan P, maka batas atasnya juga harus kita kurangkan dengan P. Sedangkan untuk variabelnya kita tambahkan dengan P. Contohnya, sigma K dikurangi 3, K mulai dari 4 sampai dengan 10. Kita mau batas bawahnya ini mulai dari 1. Maka batas bawahnya ini bisa kita kurangi dengan 3. Karena batas bawahnya kita kurangi dengan 3, maka batas atasnya itu kita juga harus kurangi dengan 3. Untuk variabelnya harus kita tambahkan dengan 3. Jadi sigma K
K mulai dari 1 sampai dengan 7. K ditambah dengan 3 dikurangi dengan 3. Jadi sigma K mulai dari 1 sampai dengan 7. 3 dikurangi 3 habis ya, 0. Jadi tinggal K. Sudah kita cari 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 ditambah dengan 7. Satu ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 ditambah dengan 7, hasilnya ada 28. Ini hasilnya ya. Rasanya gak cukup kalau kita hanya tahu pendefinisian dari notasi sigma saja. Jadi, kita harus tahu juga berapa hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, karena nggak mungkin kalian jumlahin secara manual kalau seandainya batasan rentangnya sedikit, ya nggak masalah kalian menghitungnya manual. Tapi kalau misalkan batas bawahnya 1, kemudian batas atasnya adalah 1000, ya kalian memerlukan beberapa rumus untuk menentukan berapa hasil dari notasi sigma tersebut. Nah, ada 4 rumus yang akan membantu kalian untuk menghitung berapa hasil dari notasi sigma yang diberikan. Untuk rumus yang pertama, sigma K mulai dari 1 sampai dengan N. K-nya ini akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan N. Berarti dapat kita tulis menjadi 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah N. Hasil dari penjumlahan ini dapat kalian cari dengan rumus 1/2 dikali dengan N dikali dengan N ditambah dengan 1. Contohnya, sigma K mulai dari 1 sampai dengan 50. Hasil dari ini bisa kita cari dengan 1/2. N-nya kita ganti dengan 50. Dikali dengan 50. Kemudian 50 ditambah dengan 1. 50 dibagi dengan 2 itu sama dengan 25. Jadi 25 dikali dengan 50 ditambah 1 sama dengan 51. Hasilnya adalah 25 dikali dengan 51 itu sama dengan 1275. Ini hasilnya ya. Kemudian rumus yang kedua, sigma K kuadrat K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, notasi ini bisa dijabarkan menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan ditambah N kuadrat. Hasilnya dapat kita cari dengan 1/6 dikali dengan N dikali dengan N ditambah 1 dikali dengan 2N ditambah dengan 1. Contohnya, sigma K kuadrat K mulai dari 1 sampai dengan 20. Kita masukkan rumusnya, jadi 1/6 dikali dengan N-nya itu jadi 20 kali dengan 20 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 kali 20 ditambah dengan 1. 1/6 dikali dengan 20 dikali dengan 21
dikali dengan 2 dikali 20 itu 40, ditambah dengan 1 itu 41. Jadi 1/6 dikali dengan 20 dikali dengan 21 dikali dengan 41 itu sama dengan 2870. Untuk rumus yang ketiga, sigma K pangkat 3, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ini kalau dijabarkan, jadi 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah N pangkat 3. Nah, untuk rumusnya, kalau kita perhatikan, bentuk ini sama dengan rumus yang pertama. Cuma karena kalau di sini K pangkat 3, maka ini nanti jadinya pangkat 2. Contohnya, sigma K pangkat 3, K mulai dari 1 sampai dengan 50. Jadi rumusnya itu ada 1/2 dikali dengan N-nya 50, kemudian 50 ditambah dengan 1 dikuadratkan. Kalau kita lihat tadi yang pertama itu hasilnya ada 25 dikali dengan 51. Nah, tapi ini kita kuadratkan. Jadi 1000, jadi 1275 kuadrat itu sama dengan 1.625.625. Ya, ini hasilnya. Untuk rumus yang keempat, sigma P pangkat K, K mulai dari 1 sampai dengan N. Di mana P ini merupakan bilangan. Kita jabarkan menjadi P pangkat 1 ditambah dengan P pangkat 2 ditambah dengan P pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah P pangkat N. Untuk rumusnya menjadi P kali P pangkat N dikurangi 1 per P dikurangi 1. Contohnya, sigma 3 pangkat K, K mulai dari 1 sampai dengan 10. Kalau kita taruh ke rumus, menjadi 3 pangkat 10 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. 3 dikali dengan 59.048 per 2. Jadi 3 dikali 59.048 itu sama dengan 177.144 per 2. 177.144 dibagi 2 itu sama dengan 88.572. Jadi ini hasilnya ya. Jadi silahkan dihafalkan untuk keempat rumus ini karena nanti akan membantu kalian untuk menghitung berapa hasil dari notasi sigmanya. Yang selanjutnya yaitu menentukan rumus notasi sigma. Untuk menentukan suatu rumus notasi sigma bisa diarahkan pada rumus-rumus dasar dari barisan aritmatika atau barisan lainnya.
Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan mencoba langsung mengerjakan contoh berikut. Nyatakan bentuk 2 ditambah 8 ditambah 14 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 146 dalam bentuk notasi sigma. Nah, pertama-tama kita tulis dulu bahwa bentuk notasi sigma itu ada sigma, UK, K mulai dari 1 sampai dengan N. Di mana UK ini menyatakan rumus suku ke K. Nah, untuk mencari bentuk UK dapat kita perhatikan melalui ini. Dari 2 ke 8 ini ditambah dengan 6. Nah, dari 8 ke 14 ini juga ditambah dengan 6. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan deret aritmatika, di mana untuk rumus suku ke K bisa kita cari dengan cara UK sama dengan A ditambah dengan K dikurangi dengan 1 dikali dengan B. A ini adalah suku pertama. Suku pertamanya itu ada 2. Ditambah dengan K dikurangi 1. Nah, B-nya ini adalah 6. Ini adalah bedanya ya. Jadi ini tadi beda dari 2 ke 8 itu kan bedanya ada 6. 8 dari 14 itu ke 6. Jadi B ini adalah bedanya. Jadi kita ganti bedanya itu sama dengan 6. Kalau sudah, 2 ditambah dengan K dikali dengan 6 itu 6K, min 1 dikali dengan 6 itu sama dengan min 6. Kalau sudah kita kelompokkan jadi 6K ditambah dengan 2 dikurangi dengan 6. Jadi 6K dikurangi dengan 4. Ini 6K kurangi 4 ini merupakan rumus UK-nya. Di mana ini dimulai ketika K-nya itu sama dengan 1. Maka bentuk sigmanya itu menjadi sigma 6K dikurangi 4 K mulai dari 1. Nah, ini batas atasnya belum ada. Batas atasnya belum ada. Untuk mencari batas atasnya, kita bisa menggunakan rumus UK. Di UK sama dengan, tadi kita sudah dapat, itu ada 6K dikurangi dengan 4. Nah, UK ini kita ganti dengan 146. Karena 146 ini merupakan batas terakhirnya. Jadi 146 sama dengan 6K dikurangi dengan 4. Jadi 146 ditambah dengan 4 sama dengan 6K. Jadi 146 ditambah dengan 4 itu sama dengan 150. Jadi K sama dengan
150 dibagi dengan 6. Jadi K-nya itu kita dapat sama dengan 25. Jadi kesimpulannya, suku terakhir ini si 146 ini dapat kita peroleh ketika kita ganti K-nya dengan 25. Artinya 25 ini merupakan batas atasnya. Inilah notasi sigma pada bentuk 2 ditambah 8 ditambah 14 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 146. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.